Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika secara daring, melanjutkan materi kemarin, sistem persamaan linear. Saya anggap sudah paham ya, walaupun belum semuanya. Hari ini kita masuk ke materi sistem pertidaksamaan linear. Namun untuk pertemuan pertama, saya akan memperkenalkan dulu apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear, sistem pertidaksamaan linear. Apa perbedaan persamaan dan pertidaksamaan linear? Persamaan linear dihubungkan biasanya dengan tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan linear dihubungkan dengan tanda-tanda berikut. Nah, tanda seperti ini itu lebih kecil ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil sama dengan, ini lebih besar sama dengan. Apa perbedaan antara lebih kecil dan lebih kecil sama dengan? Apakah kalian tahu? Tentunya kalian sudah mengetahui ya, apa perbedaan lebih kecil dengan lebih kecil sama dengan, atau lebih besar dengan lebih besar sama dengan. Kalau lebih kecil berarti misalnya lebih kecil daripada 4. Berarti khusus bilangan-bilangan yang lebih kecil daripada 4. Contohnya 1, 2, 3 atau 3,9, 3,99, namun 4-nya tidak masuk contohnya. Tetapi kalau lebih kecil sama dengan 4, yang lebih kecil sama dengan 4-nya masuk, 4-nya juga masuk. Itu perbedaan antara lebih kecil dan lebih kecil sama dengan. Jadi kalau lebih kecil, misalnya lebih kecil daripada 4, berarti khusus angka-angka yang di bawah 4, tapi 4-nya tidak termasuk. Tapi kalau lebih kecil sama dengan 4, yang lebih kecil masuk, 4-nya juga masuk karena lebih kecil dan sama dengan. Begitu juga lebih besar dan lebih besar sama dengan, itu perbedaannya. Nah, baiklah, untuk lebih memahami kita masuk ke contoh ya. Nah, ini contoh 2x ditambah 4y sama dengan 10. Nah, ini contoh persamaan linier karena dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, untuk contoh yang kedua, 2x ditambah 4y lebih kecil daripada 10. Nah, ini contoh pertidaksamaan linier karena dihubungkan dengan tanda lebih kecil. Ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan yang pertama kita sudah kemarin belajar. Tinggal cari aja bilangan berapa x-nya, berapa y-nya sehingga ketika dikalikan 2 dan di y-nya dikalikan 4 kemudian dijumlahkan hasilnya sama dengan 10. Nah, di sini didapat kemarin ya. Misalnya x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Tinggal dimasukkan aja. 2 kali 1 ditambah 4 kali 2. 2 kali 1, 2. 4 kali 2, 8. 8 tambah 2 sama dengan 10. Berarti solusinya x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Selesai. Karena dia meminta berapa x dan y sehingga dia sama dengan 10. Nah, kalau yang nomor 2, berapa x dan y sehingga dia lebih kecil. Berarti kan otomatis kalau yang lebih kecil daripada 10, untuk x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 tidak termasuk. Karena kalau x sama dengan 1 dan y sama dengan 2, dia sama dengan 10. Tapi dimintanya yang lebih kecil daripada 10. Berarti akan banyak solusi x dan y-nya. Asalkan dimasukkan x-nya dan y-nya lebih kecil. Contohnya misalnya x-nya saya masukkan 1, y-nya saya masukkan 1. 2 kali 1, 2. 4 kali 1, 4. 4 tambah 2, 6. Berarti itu solusi. Karena 6 itu lebih kecil daripada 10. Berarti akan banyak solusi X dan Y. Sehingga untuk menjawab persamaan ini, pertidaksamaan ini. Makanya nanti untuk menjawab pertidaksamaan ini, kita menggambar daerah penyelesaian. Bagaimana gambarnya? Mana daerah yang diarsirnya? Nah, itulah solusi dari pertidaksamaan linear ini. Nah, untuk memahaminya, kita masuk ke contoh di sini. Misalnya di sini ada contoh. Tentukan solusi dari pertidaksamaan berikut 4x ditambah 8y lebih besar sama dengan 16. Berarti cari x dan y-nya sehingga dia harus lebih besar sama dengan 16. Berarti lebih besar daripada 16 masuk, sama dengan 16-nya masuk. Contohnya misalnya saya x-nya 2, y-nya 2. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16.
16 tambah 8, 24. Dia kan lebih besar daripada 16, berarti masuk. Berarti akan banyak solusi X dan Y-nya sehingga untuk menjawab pertidaksamaan ini. Makanya dijawabnya dengan gambar nanti, dengan daerah penyelesaian. Nah, ini jawabannya ya. Kita biasa menggambar grafik. Menggambar grafik itu kan mencari titik potong. Kalau titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X sama dengan 0. Itu sudah kita pelajari. Di sini titik potong terhadap sumbu X Y sama dengan 0 berarti X sama dengan 4. Titik potong terhadap sumbu Y X sama dengan 0 berarti Y sama dengan 2. Berarti kan digambar titik 4,2 ini seperti ini ya. Digambar. X-nya 4,0, titik potong terhadap sumbu X, titik potong sumbu Y 2,0. Nah ini. Nah arsirannya yang atas. Berarti semua angka-angka yang ada di atas ini merupakan solusi ya. Cara ngetesnya gampang. Kalau angka-angka yang ada di pas grafik ini, dia pasti angka-angkanya sama dengan 16 jika dimasukkan. Contohnya, misalnya kita masukkan X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Pasti hasilnya sama dengan 16. Nah, ini termasuk. Karena kita mencari yang lebih besar daripada 16 dan sama dengan 16. Asalkan jangan lebih kecil daripada 16. Nah, yang tidak termasuk contohnya ini, titik yang paling mudah 0,0. Titik 0,0. Jika kita masukkan 0,0 ke persamaan ke pertidaksamaan ini, 4 kali 0, 8 kali 0, berarti 0. 0 itu kan tidak lebih besar daripada 16, makanya dia tidak diarsir. Makanya untuk memudahkan arsiran, patokannya garis ini saja. Garis ini aja. Apakah dia di atas garis apa di bawah garis? Tes yang titik yang di bawah garis, misalnya 0,0. 0,0 tidak termasuk. Jangan dites semua, berarti titik yang di bawah garis ini semuanya tidak termasuk. Artinya yang dari daerah penyelesaian adalah titik yang di atas garis ini. Contohnya misalnya titik di atas garis, kita cari misalnya di sini 2,4, misalkan ada di sini ya 2,4 atau 4,2, X-nya 4, Y-nya 2, kan dia pasti ada di sini titiknya nih. X-nya 4, Y-nya 2. Dimasukkan misalnya X-nya 4, Y-nya sama dengan X-nya 4, Y sama dengan 2, 4,2 misalnya. Dia pasti sama dengan 16. Ya. Kemudian misalnya X-nya 4, Y-nya misalnya berapa? 5 misalnya. Dia kalau 4,5 kalau dimasukkan ke persamaan ini dia pasti lebih besar daripada 16. Intinya nyari titik berapapun yang penting dia lebih besar atau sama dengan 16. Kalau yang sama dengan pasti ada di pas garis ini titiknya. Contohnya 4,0 atau 2,0. Dia pasti sama dengan 16. Seperti itu. Tapi kalau titik yang ada di atas garis dia pasti lebih besar daripada 16. Kalau yang di bawah garis yang tidak diarsir ini bukan daerahnya. Makanya untuk menjawab soal ini, tentukan daerah penyelesaian atau solusi, daerah penyelesaiannya ini. Seperti itu. Kita baru belajar pertidaksamaan linier, belum belajar sistem pertidaksamaan linier. Nanti di pertemuan berikutnya, bagaimana kalau kita belajar sistem pertidaksamaan linier. Artinya sistem itu adalah pertidaksamaannya lebih dari satu dan dia saling berkaitan. Nah untuk sementara untuk hari ini, saya yakin ini paham ya. Soalnya sudah saya share di Google Classroom, silakan dikerjakan. Soalnya percis seperti contoh, kita suruh mencari daerah penyelesaian. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.